مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ولإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru, yaitu pelajaran tentang syarat sholat. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan syurutus sholati wa hiya tis'atun. Syarat sholat itu ada 9. Yang pertama al-islamu wal aqlu wa tamyizu wa raf'ul hadathi wa izalatun najasah wa satrul aurah wa dukhulul waqti wa istiqbalul qiblah wa niyyah. Syarat sholat itu ada 9. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz, yang keempat suci dari hadas, yang kelima suci dari najis, yang keenam menutup aurat, yang ketujuh masuk waktunya, yang kedelapan menghadap kiblat, yang kesembilan niat. Ini syarat sholat yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pertama Islam, kedua berakal, ketiga tamyiz, keempat suci dari hadas, kelima suci dari najis, keenam menutup aurat, yang kelima, yang ketujuh masuk waktunya, yang kedelapan menghadap kiblat, yang kesembilan niat. Ini namanya syarat sholat. Mudah dan sangat mudah sekali. Kalau misalkan seorang terkumpul padanya 9 syarat ini, maka sholatnya sah. Seorang ketika hendak mengerjakan sholat, maka syarat-syarat ini harus terpenuhi semuanya. Salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Kalau misalkan zuhur pukul 12, kemudian seorang sholat pukul 10, sholat zuhur, apakah sholatnya sah? Jawab tidak, karena dia ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Karena yang namanya sholat ini memiliki syarat dan rukun. Kalau misalkan ada seorang kafir sholat, misalkan sholat zuhur tepat waktu, apakah sholatnya sah? Jawab tidak. Kenapa? Karena syarat sah sholat adalah Islam sebagai seorang muslim, bukan seorang yang kafir. Maka ini 9 yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan ini perlu untuk difahami dan perlu untuk benar-benar kita memahaminya dengan baik. Pertama Islam. Kita akan membahas satu persatu dengan agak detail sedikit. Dan agar difahami dengan baik, karena nanti di akhir kajian kita akan memberikan hadiah dan bagi siapa yang bisa menjawabnya tentunya. Pertama Islam. Maka sholat tidak akan diterima dari seorang kafir. Pertama seorang muslim. Kalau seorang kafir sholat, maka sholatnya tidak akan diterima. Hanya saja di sana yang namanya kafir itu ada 2 bentuknya. Pertama kafir asli, dan yang kedua kafir murtad. Kafir asli memang dari lahir dia seorang kafir, misalkan dari keluarga kafir kemudian balik dalam keadaan kafir, ini namanya kafir asli. Nah, kafir asli ketika dia masuk Islam, misalkan di usia 30 tahun kafir asli ini masuk Islam, maka apakah dia wajib mengqadha sholatnya saat dia balik sampai dia masuk Islam? Maka jawabannya para ulama sepakat dia tidak wajib untuk mengqadhanya. Ini hukum yang berkenaan dengan kafir asli. Kemudian di sana ada kafir murtad. Seorang muslim usia 20 tahun dia sudah balik, kemudian dia murtad, keluar dari Islam, maka dia kafir saat ini. Nah, kafirnya disebut kafir murtad. Kemudian selama 5 tahun dia kafir sampai usia 25 tahun. Sampai usia 25 tahun. Kemudian di usia 25 tahun dia masuk Islam lagi. Apakah dia mengqadha sholatnya yang saat dalam keadaan murtadnya selama 5 tahun itu ataukah tidak?
Maka ini dibahas oleh para ulama. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mereka mengatakan bahwasanya orang semacam ini tidak wajib qadha. Orang semacam ini tidak wajib qadha. Kalau kafir asli tidak wajib qadha, semua sepakat. Adapun kafir murtad, maka apakah dia perlu untuk mengqadha, mengganti salatnya saat dia murtad? Jawabannya Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan tidak wajib qadha. Kenapa? Karena dia kafir, kemudian masuk Islam maka sudah dihapus semua dosa-dosanya. Dan dia seakan-akan mengulang lembaran dari awal lagi. Adapun mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan dia wajib qadha. Dia wajib qadha. Jadi 20 tahun dia muslim, kemudian dia kafir murtad, keluar dari Islam. Usia 25 tahun dia masuk Islam lagi. Maka dia wajib mengqadha salat yang ditinggalkannya selama 5 tahun itu dalam keadaan murtadnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hambali maka boleh baginya untuk mengqadha dan boleh juga baginya untuk tidak mengqadha. Dalam hal ini yang kuat adalah pendapat mazhab Syafi'iyah, di mana seorang yang murtad maka dia wajib untuk mengqadha salatnya kalau dia masuk Islam lagi. Wajib mengqadha salatnya dalam keadaan murtad. Kenapa? Jawabannya pertama adalah karena beda antara kafir asli dan kafir murtad. Karena beda maka hukumnya pun berbeda. Hanafiyah dan Malikiyah menganggap bahwa kafir semacam ini sama dengan kafir asli. Maka kita katakan beda antara kafir asli dengan kafir murtad. Kemudian yang kedua, kafir murtad ini keadaannya seperti orang yang berhadas. Ketika dia seorang muslim terkena beban syariat wajib sholat. Kemudian pukul 11 dia berhadas. Orang yang berhadas tidak boleh sholat sampai dia bersuci. Dia masuk waktu sholat zuhur sampai waktu sholat asar, orang yang berhadas ini. Kemudian di waktu jam 4 sore sudah waktu asar. Kemudian dia mandi besar misalkan. Mandi besar. Maka ketika dia suci, apakah dia cukup untuk mengerjakan sholat asar ini saja atau dengan sholat zuhurnya? Jawab, sholat zuhur dan sholat asar sekaligus mesti diganti. Kenapa? Karena kewajiban itu terbebani kepadanya. Ini kafir murtad, sama seperti orang yang berhadas. Maka di sini perlu untuk difahami dan benar-benar konsentrasi. Karena nanti di penghujung acara saya akan bertanya hal semacam ini. Maka syarat yang pertama, syarat sah sholat itu adalah Islam, seorang muslim. Maka tidak akan diterima sholat itu dari seorang kafir. Sholatnya orang kafir tidak akan diterima. Nah sekarang muncul di sana perincian bahwa yang namanya kafir itu ada kafir asli dan kafir murtad. Kafir asli ketika dia masuk Islam, apakah dia perlu untuk mengqadha, mengganti sholatnya dalam keadaan balik sampai dia masuk Islamnya? Jawabannya tidak. Para ulama sepakat semuanya. Adapun kafir murtad di sini maka tidak. Ketika misalkan seorang muslim usia 20 tahun dia murtad sampai usia 25 tahun masuk Islam lagi, maka apakah dia perlu untuk mengqadha atau wajib mengqadha? Jawabannya iya. Dia wajib untuk mengqadha salatnya dalam keadaan murtadnya itu. Kalau murtadnya 5 tahun maka dia wajib untuk menggantinya selama 5 tahun itu. Kenapa? Karena beda antara kafir asli dan kafir murtad. Dan dia sebelumnya muslim dan dia tahu kalau salat itu wajib, maka kewajiban itu terus terbebani kepadanya. Ini kafir murtad. Sampai di sini paham? Ada yang ingin tanyakan? Paham, insya Allah. Nah ini butuh konsentrasi penuh. Kemudian kita turun ke masalah yang lain. Bagaimana kalau misalkan seorang muslim selama hidupnya tidak pernah sholat atau jarang sholat? Seorang muslim jarang sholat atau tidak pernah sholat, apakah dia perlu kalau dia taubat kemudian dia sadar kemudian dia kembali kepada Allah, apakah dia perlu untuk mengqadha sholat-sholatnya yang ditinggalkannya ataukah tidak? Nah ini muncul pertanyaan. Kalau tadi tentang masalah kafir asli dan kafir murtad, sekarang kita membahas seorang muslim tapi tidak sholat. Dia balik usia 15 tahun misalkan, selama 10 tahun sampai usia 25 tahun dia tidak pernah sholat. Jumatan tidak, sholat id tidak misalkan, tidak pernah sholat. Kemudian dia sadar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apakah dia perlu untuk mengqadha sholat-sholat yang terluputkan darinya ataukah tidak? Kira-kira orang semacam ini, orang muslim ini yang jarang sholat, tidak pernah sholat, apakah ketika dia sadar perlu untuk mengqadha ataukah tidak? Kira-kira perlu untuk mengqadha ataukah tidak? Kenapa tidak? Karena tadi kalau meninggalkan sholat itu adalah suatu tindak maksiatan. Kemaksiatan. Jadi yang namanya kemaksiatan itu masih bisa istilahnya masih bisa diampuni.
Ya. Bukan karena suatu apa ya, bisa jadi orang itu ada segala kemungkinannya. Iya. Soalnya kan ada orang terkait dari bukan muslim, Iya. cuma orang tuanya sendiri nggak tahu. Iya. Tata cara seperti apa dan ngajarin Iya. apa. Misalkan seorang muslim ini dia tahu kewajiban sholat, tapi dia nggak sholat, sengaja tidak sholat. Kemudian dia sadar, sama misalkan ahli maksiat atau apa bukan, dia tahu sholat itu wajib karena melihat orang pergi ke masjid, pulang pergi ke masjid, tapi dia sengaja tidak sholat. Kemudian dia sadar, mengenal manhaj salaf, masya Allah, aduh iya saya menyesal dahulu tidak pernah sholat. Kemudian dia bertanya, saya perlu mengganti sholat saya yang ditinggalkan ataukah tidak? Misalkan bertanya kepada kita, kira-kira perlu mengganti ataukah tidak? Tidak. Kenapa tidak perlu mengganti? Kenapa? Kenapa? Dia bukan kafir murtad. Bukan kafir murtad. Iya, dia masih seorang muslim. Apakah dia perlu mengganti ataukah tidak? Apakah orang yang tidak sholat atau jarang sholat itu ada? Ada atau tidak kira-kira? Bukan ada, banyak malah. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan semacam ini kemungkinan besar pasti akan ditanyakan kepada kita. Aduh akhi, atau memanggil kita Ustadz karena memakai jubah dan jenggotan misalkan. Ustadz, saya taubat. Saya tahu apa yang saya lakukan ini salah. Saya udah nggak sholat selama 10 tahun misalkan. Perlukah saya mengganti ataukah tidak? Itu pertanyaannya. Dia muslim. Apakah perlu untuk mengganti ataukah tidak? Kira-kira? Perlu Pak Ustaz. Kenapa perlu Pak? Perlu dikodok. Kenapa perlu dikodok? Harus kembali sholat. Iya. Ya, apalagi mungkin yang itu karena dia sebenarnya seorang Muslim. sudah tahu kalau sebelum yang muslim itu tahu lah kalau Iya. dia punya kewajiban. Iya. Ada lagi yang ingin menjawab? Baik. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi mengatakan, wa amma man ta'ammada tarkas shalah hatta kharaja waqtuha fa hadza la yaqdiru ala qada'iha abadan. Adapun orang yang sengaja meninggalkan sholat hatta kharaja waqtuha, sampai keluar waktunya, fa hadza la yaqdiru ala qada'iha abada, maka orang semacam ini tidak perlu untuk mengqadha salatnya yang ditinggalkannya. Misalkan seorang balik usia 15 tahun, dia tidak sholat misalkan, atau sholat sesekali saja. Usia 30 tahun dia sadar, maka apakah dia perlu untuk mengganti 15 tahun? Karena dia tidak mengerjakan sholat, maka kata Ibnu Hazm tidak perlu untuk menggantinya. Fal yukfir min fi'lil khair, tapi kan dia banyak dosa, apa yang harus dilakukan? Maka kata Imam Ibnu Hazm, maka hendaklah seorang ini untuk memperbanyak amal kebaikan. Wa sholatit tatawwu', dan memperbanyak sholat sunnah, liyuthqila mizanahu yaumal qiyamah, agar kiranya berat nanti timbangannya di hari kiamat. Wal yatub, dan dia bertobat kepada Allah, wal yastaghfirillah, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibnu Hazm, tidak perlu untuk menggantinya, mengqadhanya, tapi perlu untuk memperbanyak amal kebaikan, perlu untuk mengerjakan sholat sunnah yang banyak, kemudian perlu untuk beristighfar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan mazhab yang dipegang atau yang sejalan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Al-Albani, Syekh bin Baz, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-Imam Ibnu Hazm berpendapat semacam ini, dan pendapat semacam ini diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diikuti pula oleh Syekh Al-Albani, diikuti pula oleh Syekh bin Baz, penulis apa yang kita bahas ini, Ad-Durus Al-Muhimah. Kemudian diikuti pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hanya saja Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka mengatakan bahwa seorang muslim ini tidak perlu mengganti, tidak perlu mengqadha. Kalau kita tanya kenapa, nah ini beda. Kalau Syekhul Islam Taimiyah, ketika beliau rahimahullah taala mengatakan tidak perlu mengqadha, kita tanya kenapa tidak perlu mengqadha, maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa ini tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal semacam itu. Dan orang yang meninggalkan sholat itu dia melakukan perbuatan dosa besar. Adapun Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita tanya kenapa tidak perlu mengqadha, mereka akan mengatakan bahwa orang semacam itu kafir. Orang semacam itu kafir. Dan ini memang diantara mazhab yang disebutkan oleh para ulama tentang hukum seorang yang meninggalkan sholat. Kalau seorang yang meninggalkan sholatnya karena sengaja dan karena mengingkari kewajibannya, semuanya sepakat kafir orang semacam ini. Kalau seorang misalkan meninggalkan sholat dalam keadaan dia sengaja
tapi dia tidak mengingkari kewajibannya, atau karena malas, maka khilaf para ulama. Nah, di antaranya Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa orang semacam ini kafir. Jadi kalau ada orang ini ya, kalau sholat 1 kali saja karena malas, maka dia kafir. Maka orang kafir semacam ini tidak wajib untuk mengqadha. Ini pendapat mereka. Nah, kemudian yang menarik adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahidnya, dikatakan wa amma tarikuha amdan hatta yakhrujal waqtu fa innal jumhur ala annahu athimun. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena sengaja sampai keluar waktunya, maka jumhur ulama mereka berpendapat bahwa orang semacam ini berdosa, dosa besar. Wa annal qadha'a 'alaihi wajibun, dan wajib baginya untuk qadha. Nah, ini menarik. Jumhur ulama, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwasanya orang semacam ini yang kita bahas muslim, bukan kafir. Ketika dia tidak mengerjakan sholat, maka dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Tetap wajib untuk mengqadha sholatnya. Adapun Ibnu Hazm berpendapat tidak wajib, kemudian diikuti oleh ulama belakangan, semisal Syekhul Islam Taimiyah dan lain sebagainya di zaman kita. Wa dhahaba ba'du ahli zahir, sebagian ulama zahiriyah yaitu Al-Imam Ibnu Hazm, ila annahu la yaqdi, mereka berpendapat bahwa tidak diwajibkan untuk qadha, wa annahu athimun, namun dia tetap berdosa besar. Nah, pertama di sana ada dua pendapat tentang seorang muslim yang tidak pernah mengerjakan sholat, apakah mengqadha atau tidak. Pendapat pertama jumhur ulama berpendapat wajib qadha. Pendapat yang kedua pendapat zahiriyah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat dia tidak perlu qadha. Bersamaan dengan itu Ibnu Hazm menganggap bahwa apa yang dilakukannya dari meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat itu dosa besar. Meskipun diikuti oleh beberapa ulama, namun mereka berbeda pendapat. Yang ini mengatakan dosa besar, yang ini mengatakan kafir. Ini yang perlu untuk dipahami cabangnya. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, ini yang menarik. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, "Wala na'lamu bainal muslimina khilafan fi anna tarikas sholati yajibu 'alaihi qada'uha." Dan kami tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan kaum muslimin fi anna tarikas shalah, bahwa orang yang meninggalkan salat itu wajib untuk mengqadha. Bahwasanya wajib untuk mengqadha itu merupakan pendapat yang dipegang oleh kaum muslimin yang diketahui oleh Ibnu Qudamah, dan Ibnu Qudamah sendiri tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Itu Ibnu Qudamah. Maka dari sini, nah ini juga menarik juga. Al-Imam Nawawi mengatakan, jadi di sini perselisihannya adalah kita melihat jumhur ulama dan Ibnu Hazm. Adapun kita mengatakan itu pendapat Ibnu Taimiyah, itu pendapat Syekh bin Baz, itu ulama-ulama belakangan. Maka kita melihat dulu yang di atasnya dulu, adakah perselisihan di atasnya atau tidak. Maka kita melihat Ibnu Qudamah sampai menganggap bahwasanya tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin tentang hal ini. Al-Imam Ibnu Rushd di dalam Bidayatul Mujtahid menganggap bahwasanya ia menyelisih cuma satu, mazhab zahiriyah. Kalau kita katakan, loh, Syekh bin Baz juga berpendapat semisal mazhab zahiri, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat seperti mazhab zahiri, kok kenapa tidak disebutkan? Jawabannya, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak hidup di masa itu. Kita sedang mundur ke belakang, bukan di zaman ini. Al-Imam Nawawi mengatakan, pertama Ibnu Rushd mengatakan bahwa jumhur berpendapat qadha. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin. Kalau bahasanya tidak ada perselisihan, maka seakan-akan ini ijma'. Kemudian Al-Imam Nawawi mengatakan ajma'al ulama. Para ulama ijma', bukan lagi jumhur, tapi ijma' para ulama. Alladzina yu'taddu bihim ala anna man taraka sholata 'amdan lazimahu qada'uha. Para ulama ijma'. Siapa para ulama yang ijma' itu? Alladzina yu'taddu bihim, orang-orang yang dianggap keilmuannya. Ini sedang membantah Ibnu Hazm, mazhab zahiriyah. Bahwasanya para ulama semuanya itu sepakat ijma', kecuali zahiriyah saja. Ijma' terhadap apa? Ala anna man taraka sholatan 'amdan lazimahu qada'uha, bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja wajib untuk mengqadha salatnya. Wa khalafahum Abu Muhammad Ali bin Hazm, dan menyelisih mereka ijma' para ulama itu adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Ma'a annahu mukhalifun lil ijma'. Nah, sekarang ini alasannya kenapa pendapat jumhur itu lebih dikuatkan bahwa wajib qadha.
seorang muslim yang meninggalkan sholat. Kenapa? Ma'annahu mukhalifun lil ijma'. Pertama, karena dia menyelisih ijma'. Ini kata Imam Nawawi. Kemudian batilun min jihati dalil. Kemudian batil dari segi dalil. Bahasanya batil, bukan salah, bukan khoto, tapi batil. Apa dalil jumhur? Di antara dalil jumhur adalah hadis Rasulullah SAW, man nasiya sholatan falyusolliha idza dzakara. Siapa yang lupa untuk mengerjakan sholat, atau di dalam riwayat yang lain, siapa yang tidur misalkan sampai waktunya keluar, falyusolliha, maka sholatlah idza dzakara, tatkala dia ingat. Coba Rasul SAW bayangkan saja, orang yang lupa saja disuruh untuk mengerjakan sholat tatkala ingat. Apalagi orang yang sengaja, dia sadar, dia ingat, sengaja meninggalkannya. Maka ini lebih-lebih lagi. Inilah yang disebut dengan kias yang lebih utama. Maka orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini dikiaskan dengan orang yang semacam ini. Kalau orang yang lupa saja dia wajib untuk mengqadha, apalagi orang yang tidak lupa, maka dia lebih-lebih lagi untuk menggantinya, untuk mengqadhanya. Maka dari sini yang lebih tepat adalah pendapatnya jumhur ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rushd. Meskipun Al-Imam Ibnu Qudamah dan Al-Imam Nawawi menganggap bahwa itu merupakan ijma', bukan jumhur, ijma'. Yang namanya ijma' tidak boleh untuk diselisih. Maka lemahlah pendapat zahiriyah. Maka lemahlah atau marju pendapat Syekhul Islam Taimiyah dan yang sependapat dengan mereka dalam hal ini. Maka kita sudah membahas 3 pembahasan. Pertama, kafir asli tidak wajib mengqadha. Kafir murtad wajib mengqadha, dan orang muslim yang tidak mengerjakan sholat kemudian dia sadar pun wajib mengqadha. Loh, tapi itu memberatkan. Bagaimana kalau 50 tahun tidak pernah mengerjakan sholat? Aduh, susah mengqadhanya. Dan kapan waktu mengqadhanya? Jawabannya adalah waktu mengqadhanya adalah di luar waktu tersebut. Yang penting di waktu-waktu yang diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Jangan mengerjakannya di waktu diharamkannya sholat atau waktu-waktu terlarang. Semisal antara fajar dengan sampai terbitnya matahari, maka jangan diganti dalam kondisi semacam ini. Tapi misalkan jam-jam sekarang, saya pengen mengganti sholat subuh saya, tidak mengapa. Saya ingin mengganti sholat-sholat saya yang telah terluputkan selama 50 tahun lamanya, maka tidak mengapa. Lah Ustaz, misalkan meninggal sebelum hutang sholatnya terbayarkan, bagaimana? Bukankah ini merupakan di antara dalil bahwa tidak perlu untuk mengqadha lagi? Karena yang mengqadha itu memberatkan diri. Kalau misalkan tidak sholat 50 tahun, berarti berapa sholat yang harus digantinya? Capek nanti waktunya. Maka jawabannya adalah dia mengganti sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia meninggal sebelum waktunya bagaimana? Maka yang penting niatnya sudah ada keinginan untuk menggantinya. Bukankah orang yang membunuh 100 jiwa, padahal dia belum melakukan kebaikan, tapi niatnya sudah benar. Saya ingin bertaubat, dan dia menunjukkan niatnya itu dengan cara apa? Dia pergi ke kampung yang di sana banyak orang-orang soleh, maka Allah memberikan ampunan. Apalagi orang semacam ini sudah ada kemauan untuk mengganti sholatnya, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ampunan dan memaafkannya. Ini yang ketiga, dan ini merupakan ijma' ulama yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Atau kalau tidak ingin kita katakan ijma', maka ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ini masalah yang kedua. Maka syarat yang pertama, syarat sholat adalah Islam, seorang muslim. Tapi tidak sesederhana itu. Kalau sholat itu dilakukan oleh orang kafir, apakah sholatnya? Jawab tidak. Nah, sekarang yang namanya kafir itu ada 2, kafir asli, kafir murtad. Kafir asli ketika dia masuk Islam, apakah dia perlu untuk mengqadha sholatnya tatkala dalam keadaan balik sampai dia masuk Islamnya? Jawabannya tidak perlu. Kalau kafir murtad, apakah dia perlu untuk mengganti sholatnya saat dia murtad? Jawabannya iya. Iya. Seorang muslim 20 tahun murtad, 5 tahun murtadnya, kemudian dia masuk Islam lagi, maka dia wajib untuk mengqadha sholatnya dalam keadaan murtadnya tersebut yang 5 tahun itu. Kalau dia meninggal sebelum selesai qadhanya bagaimana? Ya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala maafkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang muslim tidak pernah sholat, jarang sholat karena malas. Apakah dia wajib untuk mengqadha sholatnya tatkala dia sadar bertobat? Maka dia perlu untuk mengganti sholat-sholat yang tidak dikerjakannya. Begitu. Kenapa? Karena orang yang lupa saja dituntut untuk mengerjakan sholat tatkala dia ingat, apalagi orang yang sadar. Begitu. Ini yang ketiga. Faham sampai sini insya Allah? Ini pembahasan syarat yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, syarat yang kedua adalah berakal. Kalau ada orang gila sholat, apakah sholatnya sah? Jawab tidak, karena di antara syarat sah sholat adalah harus berakal. Hanya saja di sana tidak sesederhana itu.
Maka di sana ada beberapa bentuk. Pertama, seorang yang gila. Kalau seorang yang gila itu sholat, maka dia tidak sah sholatnya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau dia sadar, apakah dia perlu untuk mengqadha sholatnya saat dia gila atau tidak? Maka di sini perlu untuk konsentrasi. Pertanyaannya mirip-mirip semacam itu, tapi nanti jawabannya beda-beda. Beda antara orang kafir dengan orang yang gila. Orang yang gila, pertama dia tidak sah sholatnya. Sekarang kalau misalkan seorang muslim usia 20 tahun, kemudian dia gila selama 5 tahun, apakah selama dia gila itu kemudian dia sehat lagi usia 30 tahun? Maka dalam kondisi gilanya ini 5 tahun, apakah dia perlu untuk mengqadha atau tidak? Nah, ini pertanyaan. Maka jawabannya adalah dia tidak perlu untuk mengqadha. Kalau orang kafir murtad dan orang yang muslim tapi tidak mengerjakan sholat, dia perlu untuk mengqadha. Orang yang gila tidak perlu dan tidak wajib untuk mengqadhanya. Tidak perlu untuk mengqadha. Maka seorang muslim 20 tahun rajin sholat, masya Allah, suka datang ke kajian, kemudian gila, hilang akalnya selama 5 tahun, kemudian dia sembuh sehat. Apakah dia wajib untuk mengqadha sholatnya yang ditinggalkannya dalam kondisi dia gila? Maka jawabannya tidak perlu untuk mengqadhanya. Faham sampai sini tentang orang yang gila? Ini orang yang gila. Di sana ada bentuk-bentuk yang mirip dengan ini. Yang pertama orang yang tidur. Ketika orang tidur itu bangun, misalkan seorang tidur pukul 11, kemudian bangun pukul 4 sore, apakah dia wajib untuk mengerjakan sholat zuhur? Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, wajib atau tidak? Dia tetap wajib. Maka ini yang kedua, orang yang tidur, dia tetap wajib untuk mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Kemudian kalau misalkan seorang tidur pukul 11, bangun maghrib, apakah dia perlu untuk mengqadha sholat zuhur asarnya? Jawab perlu, tetap dia mengqadha untuk mengerjakan sholat zuhur dan asar. Maka di sini harus dipahami dengan baik gambaran-gambarannya. Kalau orang gila tidak perlu. Kalau orang yang tidur maka dia perlu untuk mengqadha. Kemudian yang ketiga, orang yang pingsan. Orang yang pingsan hilang akalnya. Orang yang pingsan pukul 11 pingsan, sadar pukul 4 atau sadar isya. Apakah dia perlu mengqadha mengganti sholat-sholat yang ditinggalkannya? Maka jawabannya dia tidak perlu untuk mengqadha. Karena dia mirip seperti orang yang gila. Orang yang gila tidak terkena beban syariat. Orang yang gila tidak terkena beban syariat. Orang yang tidur masih terkena beban syariat. Makanya dibedakan hukumnya. Orang yang pingsan mirip dengan orang yang gila. Maka tatkala dia sadar, maka dia tidak terkena beban syariat. Misalkan pingsan pukul 11, sadar pukul 4, dia tidak perlu untuk mengerjakan sholat zuhur. Cukup baginya untuk mengerjakan sholat asar. Begitu. Kalau orang yang dibius operasi itu, ya sama, disamakan dengan orang yang pingsan. Kalau dia dibius sampai pingsan, maka hukumnya sama. Dia tidak perlu untuk mengqadha. Dia tidak perlu untuk mengqadha sholatnya tatkala dia bangun. Ini orang yang dibius atau orang yang ya pokoknya diobati atau diapa sampai menghilangkan akalnya. Begitu. Nah, sekarang di antara bentuk menghilangkan akal juga ada. Apa itu? Yaitu dengan meminum khamr. Meminum khamr. Nah, kalau meminum khamr bagaimana? Kan gila dia. Dia misalkan minum khamr pukul 11, mabuk, hilang akalnya. Bangun maghrib, sadar maghrib, apakah dia perlu untuk mengqadha sholat zuhur dan asarnya atau tidak? Maka jawabannya orang yang semacam ini dia wajib mengqadha dan dia berdosa. Kenapa? Karena penyebab hilangnya akalnya adalah sesuatu yang terlarang. Kalau penyebab hilangnya akal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, maka dia tidak perlu untuk mengqadha. Seperti tadi misalkan bius, diobati dan lain sebagainya. Maka di sini perlu untuk konsentrasi, benar-benar konsentrasi dan benar-benar difahami dengan baik. Sekarang fokus pembahasan kita tentang berakal. Secara asal orang gila sholat tidak sah. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau misalkan gilanya seminggu, apakah dia wajib untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan selama seminggu? Jawabannya orang gila tidak perlu untuk mengqadha. Disamakan dengan itu, sesuatu yang menyebabkan akal seseorang itu hilang karena sebab yang diperbolehkan, maka dia tidak wajib untuk mengqadha. Adapun sesuatu yang menyebabkan akal itu hilang tapi penyebabnya sesuatu yang terlarang, narkoba, misalkan ganja, khamr dan lain sebagainya, maka dia wajib mengqadha dan dia berdosa. Nah, ini perbedaannya, perlu untuk difahami. Nanti di sini ini merupakan dasar-dasar prinsip yang perlu untuk difahami dengan baik. Nanti di akhir saya akan bertanya begini. Kalau ada seorang muslim usia 20 tahun, kemudian dia murtad saat usia 20 tahun. Kemudian usia 25 tahun dia gila. Kemudian usia 30 tahun dia meminum khamr.
Kemudian sehari setelah itu dia sadar masuk Islam. Nanti pertanyaan saya, berapa sholat yang harus diqodhonya? Nah, di sini maka perlu untuk konsentrasi dan benar-benar pahami dengan baik. Pertama, memahami tentang kaidah dasar hukum orang kafir. Kafir asli dengan kafir murtad, itu pegang dulu. Kemudian yang kedua, tentang yang berakal ini. Berakal, mana yang dia wajib qodho, mana yang dia tidak wajib qodho. Nanti kalau saya gabungkan semuanya, makanya harus diperhatikan. Harus satu-satu dijawab. Begitu. Ini berakal. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah tamyiz. Syarat yang ketiga adalah tamyiz. Nah, ini menarik di sini, kita ingin menyebutkan sedikit. Kenapa Syekh bin Baz mengatakan tamyiz bukan baligh? Sama atau tidak antara tamyiz, mumayyiz dengan seorang yang baligh? Sama atau tidak? Sama atau tidak antara tamyiz dengan baligh? Oh, anak ini masih mumayyiz. Oh, anak ini sudah baligh. Sama atau tidak? Jawabannya beda. Nah, pertanyaannya, kenapa Syekh bin Baz mengatakan syarat sah sholat itu ada 9, diantaranya tamyiz, mumayyiz? Kenapa tidak disebutkan baligh? Jawabannya adalah, pertama, kita ingin kembali ke pokok pembahasan awal. Pertama, mazhab yang 4, mereka punya konsep dalam membahas tentang masalah ini. Mazhab Malikiyah dalam masalah syarat sholat ini, mereka membagi menjadi 3. Ada yang disebut syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat, ada syarat sah dan wajib sholat. Ini konsep yang pertama, mazhab Malikiyah. Kemudian mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka membagi syarat sholat itu menjadi 2. Ada yang disebut syarat sah sholat dan ada yang disebut dengan syarat wajib sholat. Kemudian yang keempat, mazhab Hanabilah, mereka tidak membagi syarat sholat, tidak membagi kepada syarat sah sholat, syarat wajib sholat, tidak. Pokoknya syarat sholat, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, syurutus sholat, langsung begini. Tidak mengatakan syarat sah sholat, tidak mengatakan syarat wajib sholat. Maka ini diantara perbedaannya, dihafalkan dan difahami. Nanti barangkali saya tanya di akhir kajian ini. Nah, pertanyaannya, kita tahu konsep ini. Mazhab Malikiyah, mereka membangun syarat sholat itu menjadi 3, syarat sah, syarat wajib, dan syarat sah dan wajib. Kemudian Hanafiyah dan Syafi'iyah sama, syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Mazhab Hanabilah tidak, syarat sholat saja begitu. Pertanyaannya, Syekh bin Baz kira-kira membangun apa yang disebutkannya ini di atas mazhab apa? Kira-kira Syekh bin Baz mengatakan syarat sholat tis'ah, hanya menyebutkan satu saja, tidak menyebutkan apakah ini syarat sah sholat, apakah ini syarat wajib sholat, apakah ini syarat sah dan syarat wajib. Kira-kira Syekh bin Baz menyebutkan ini membangunnya di atas mazhab apa? Jawabannya mazhab Hanabilah. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah benar Syekh bin Baz bermazhab Hambali? Dan ternyata pertanyaan ini pernah ditanyakan langsung kepada Syekh bin Baz saat beliau masih hidup. Ditanya kepada beliau, apa mazhabmu dalam masalah fikih? Dan bagaimana metodemu dalam masalah khilaf ulama? Kalau engkau berhadapan dengan khilaf ulama, bagaimana metodemu? Maka Syekh bin Baz pernah mengatakan, mazhabi fil fiqhi wa mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhabku dalam masalah fikih adalah mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Walaysa ala sabili taqlid, namun bukan dalam bentuk taklid buta. Tidak. Namun mazhab yang dibangun oleh Syekh bin Baz dalam membangun fikihnya dibangun di atas mazhab Hambali. Namun Syekh bin Baz tidak taklid kepada mazhab Hambali. Walakin ala sabili ittiba' fil usul allati saru 'alaiha. Namun kami mengikuti dengan bentuk ittiba'. Apa itu fil usul? Ittiba' fil usul, dengan cara mengikuti usul yang dibangun oleh al-Imam Ahmad dalam membangun mazhabnya tersebut. Karena yang namanya mazhab itu diantara definisinya bukan hanya begini. Sebagian orang menganggap bahwa pendapat Syafi'i maka itu merupakan mazhab Syafi'i. Ini diantara pendapat atau pemahaman yang keliru tentang mazhab. Ketika disebutkan ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i, maka maknanya bukan ini merupakan pendapatnya Imam Syafi'i, bukan. Tapi yang namanya mazhab adalah sekumpulan qawaid yang dibangun oleh imam. Al-Imam Syafi'i dia punya qawaid untuk berinteraksi dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, yang dengannya dia bisa mengambil kesimpulan hukum. Oh, ini boleh, oh ini tidak boleh, oh ini kias yang batil, oh ini kias yang sahih. Demikian. Maka mengatakan kalau mazhab sama dengan pendapat ini keliru. Ini pemahaman yang keliru yang tidak pernah terlontar dari mereka para ulama.
Adapun pendapat sama dengan mazhab, maka ini merupakan diantara maknanya. Maka mazhab sama dengan pendapat ini keliru. Tapi pendapat merupakan sama dengan mazhab, maka ini pendapat merupakan sebagian dari makna mazhab. Mazhab itu adalah pendapat, ini salah. Tapi pendapat merupakan sebagian dari definisi mazhab, ini benar. Karena namanya mazhab bukan sekedar pendapat, tapi usul, qawaid, cabang, dan lain sebagainya. Nah, itu yang diikuti oleh para ulama ketika mereka bermazhab. Syekh bin Baz, mereka membangun usulnya di atas fondasi Al-Imam Muhammad bin Hanbal. Karena dalam ilmu usul fikih nanti khilaf para ulama, mengikuti siapa kita? Bagaimana cara mentarjih? Sedangkan para ulama saja punya metode sendiri. Mazhab Hanafiyah tarjihnya semacam ini, mazhab Syafi'iyah tarjihnya semacam ini, dan lain sebagainya. Maka para ulama ketika dia berjalan dalam dunia ilmu fikih, maka dia membangun fikihnya tersebut di atas mazhab. Dan mazhab yang dimaksud adalah kaidah usul yang dibangun oleh para imam. Siapa? Al-Imam Ahmad. Siapa? Al-Imam Syafi'i. Begitu. Nah, ini diantaranya, dan diantara faedah juga bahwasanya ahlu sunnah salafiyin tidak mencukupkan dengan satu mazhab saja. Yang berbeda dengannya maka dia merupakan mubtadi, merupakan ahlul dhalal, tidak. Syekh Al-Albani membangun mazhabnya di awal belajarnya membangunnya di atas mazhab Hanafi. Adapun kalau seseorang sudah sampai derajat mujtahid, maka tidak diperbolehkan baginya untuk mengikuti ulama tertentu, tidak boleh karena dia memiliki kemampuan untuk beristihad. Nah, di antara faedah di sini adalah ahlus sunnah salafiyin. Mereka itu bersatu bukan di atas mazhab-mazhab tertentu. Wow, kalau ini mazhab Hambali maka kita berloyalitas kepadanya. Kalau dia mazhab Syafi'i sedangkan kita yang mazhab Hambali maka kita berlepas diri padanya. Tidak semacam itu. Ahlus sunnah apapun mazhabnya, maka ahlus sunnah dipersatukan bukan dengan mazhab tapi dengan tauhid. Maka dari itu tauhid dikatakan tauhid karena itu menyatukan. Maka dari itu imam 4 mazhab itu sama dalam masalah tauhid, dan mereka tidak saling mencela, tidak saling mengatakan bahwa ini merupakan al-bidah dan lain sebagainya. Maka ahlus sunnah pun seharusnya demikian. Coba saya mau tanya di sini yang hadir siapa yang bermazhab Hanafi? Ada yang bermazhab Hanafi di sini? Yang bermazhab Maliki ada tidak? Bermazhab Syafi'i ada tidak? Yang bermazhab Hambali ada tidak? Coba bayangkan di sini tidak ada yang bermazhab dengan 4 mazhab. Yang kita bahas ini adalah Syekh bin Baz yang bermazhab Hambali. Dan inilah keindahan ahlus sunnah. Masya Allah. Yang hadir tidak bermazhab dengan salah satu mazhab, kemudian kita membahas Syekh bin Baz yang bermazhab Hambali. Namun apakah kita katakan, oh itu yang dibahas itu mazhab Hambali, sudah tidak usah hadir? Tidak. Karena ini merupakan diantara ulama ahlus sunnah. Dan ahlus sunnah dipersatukan bukan dengan mazhab, tapi dengan akidah yang lurus, manhaj yang lurus. Maka jangan sampai ahlus sunnah ribut hanya gara-gara perselisihan pendapat, misalkan apalagi permasalahan-permasalahan fikhiyah. Yang ini turun lutut dulu, yang ini turun tangan dulu, kemudian ribut. Yang ini digerak-gerakkan, yang ini tidak, ribut. Nanti kita akan sebutkan dalam masalah sholat. Kita akan menyebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat. Kalau ada yang bertanya kepada kita, apa yang kita lakukan saat duduk di antara 2 sujud? Apa yang kita lakukan? Apakah kita berisyarat dengan jari telunjuk atau tidak? Adakah kita di sini yang duduk di antara 2 sujud berisyarat dengan jari telunjuknya? Ada tidak? Tidak ada. Semuanya sepakat, tangan diam semuanya, kanan dan kiri. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Asyarhul Mumti' ya berpendapat bahwasanya yang sesuai sunnah adalah tatkala duduk di antara 2 sujud, tangan itu berisyarat dan digerak-gerakan saat duduk di antara 2 sujud, bukan tasyahud. Di sebagian fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau bahasa kitanya, menantang. Coba datangkan satu dalil, coba datangkan satu huruf saja dari hadis yang menerangkan saat duduk di antara 2 sujud tangan itu dibiarkan diam semacam ini, tidak berisyarat. Coba datangkan. Kalau kita diam saja tidak berisyarat, coba datangkan satu dalil. Bahkan Syekh Ibnul Utsaimin mengatakan coba datangkan satu huruf saja yang menunjukkan kalau tangan saat duduk di antara 2 sujud itu dibiarkan tidak berisyarat. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin langsung menjawab, maka niscaya kalian tidak akan pernah menjumpainya. Coba sampai sedemikian itu. Sekarang pertanyaannya, adakah di antara kita yang duduk di antara 2 sujud berisyarat dengan jarinya? Bersamaan dengan itu, kita semua yang hadir di sini mengenal siapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Benar? Kita tahu semua Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah ini, dan hal-hal semacam ini jangan membuat seorang ahlus sunnah itu berpecah. Jangan sampai seorang ahlus sunnah itu hanya karena semacam ini kemudian mengatakan karena ketidaktahuannya akhirnya mengatakan oh ini tidak benar, ini bid'ah, ini tidak tepat.
Akhirnya kita pun berlepas diri darinya dan lain sebagainya. Ingat, Ahlussunnah dipersatukan di atas akidah dan manhaj. Nanti kalau kita sudah masuk ke sifat sholat, kita akan mendapati banyak perbedaan pendapat para ulama. Baik ulama yang kita kenal, semisal Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muqbil, atau para imam yang lain. Jangankan itu, tentang berisyarat dengan jari telunjuk saja banyak itu para ulama khilaf di sana. Bersedekap di dada saja banyak ulama khilaf yang nanti kita akan sebutkan. Dengan tujuan agar seorang paham ternyata Ahlussunnah bukan dengan itu dipersatukannya. Itu merupakan permasalahan-permasalahan yang diperkenankan, tidak mengapa. Dan hendaknya seorang Ahlussunnah itu membangun wala dan baroknya di atas akidah dan manhaj. Apalagi misalkan Ahlussunnah berpecah, berselisih hanya karena urusan dunia. Jangan. Ini merupakan perbuatan yang sangat tercela. Kalau berbeda dalam masalah fikih saja, itu jangan sampai membuat Ahlussunnah berpecah, apalagi misalkan perbedaan karena urusan dunia. Maka tidak pantas, wallahi tidak pantas. Misalkan ikhwan ini bangun toko herbal, misalkan. Dan kemudian sahabatnya yang sambil pengajian bangun toko herbal di sampingnya. Maka sudah saja, sesama Ahlussunnah, sama kita berada di atas akidah yang sama, maka sudah tidak mengapa. Saling dukung-mendukung. Dan itu yang dilakukan salaf. Makanya dahulu di era salaf itu dalam masalah dunia berdagang itu, kalau dia sudah laku kemudian melihat saudaranya tidak laku, dagangannya sama, mengarahkan pembeli ini supaya beli kepadanya, supaya beli kepadanya. Sangat indah kalau akhlak salaf ini diterapkan. Coba. Kemudian ada di antara salaf ini yang masya Allah, di antara guru Al-Imam Al-Bukhari, Hamad bin Salamah, di antara guru Al-Imam Al-Bukhari. Itu coba bayangkan, ini sikap beliau terhadap dunia. Beliau bekerja. Beliau pergi berangkat ke pasar di pagi hari. Di pagi buta itu sudah pergi ke pasar membawa kain untuk dijual. Baik peci atau sorban ataupun yang lainnya. Tatkala terjual satu saja atau paling banter dua saja terjual, itu beliau langsung menutup kemudian pulang. Coba kalau kita, wah lagi laris ini, tanggung. Coba lihat bagaimana salaf. Loh, emang tidak boleh Ustaz sampai barang dagangan kita ini terjual habis? Boleh. Tapi jangan sampai nanti seorang itu ada iri dengki, apalagi kepada saudaranya, sama salafiyin. Oh, misalkan salafiyin yang ini jual jubah, yang ini jual jubah, sama-sama satu pengajian. Yang ini lebih laris, yang ini sepi, akhirnya iri, akhirnya dia mengatakan itu gimana sih pada sama salafiyin, tapi kau malah membuat bangkrut dagangan kita misalkan. Salafiyin tidak semacam ini, harusnya didukung. Kalau orang ini masya Allah laris, kemudian kitanya tidak laris, ya tetap kita mendukungnya. Maka Ahlussunnah jangan berpecah belah, apalagi dalam perkara dunia yang sangat hina. Dunia tidak ada harganya. Bahkan kalau bisa saling mendukung. Dengan begitu ini merupakan keindahan Ahlussunnah. Tidak berpecah karena hal dunia. Dalam masalah fikih saja tidak berpecah. Karena yang menyatukannya adalah akidah dan manhaj. Akidah dan manhaj. Masalahnya kadang ikhwan sudah ngaji, ternyata bisnisnya sama, akhirnya bermusuhan, tidak mau salam-salaman dan lain sebagainya. Sebabnya apa? Dunia. Sebabnya dunia. Maka hal ini tidak diperkenankan, apalagi ini adalah seorang Ahlussunnah. Baik, kita masih di tamyiz tadi. Nah, tamyiz ini merupakan syarat sah sholat. Tamyiz ini merupakan syarat sah sholat. Adapun balik itu merupakan syarat wajib sholat. Apa bedanya syarat sah dengan syarat wajib? Kalau syarat sah itu adalah sesuatu yang menjadikan sholat seseorang itu sah. Ini syarat sah. Kalau syarat wajib adalah sholat itu diwajibkan kepada siapa? Sholat itu 5 waktu ini wajib hukumnya. Nah sekarang pertanyaannya, sholat 5 waktu ini diwajibkan kepada siapa? Apakah anak usia 3 tahun ini wajib sholat ataukah tidak? Jawabannya tidak wajib. Maka wajib sholat itu hanya bagi orang yang balik. Kalau orang yang mumayyiz, apakah wajib sholat? Tidak. Tapi kalau dia sholat sah. Makanya di sana ada permasalahan tentang hukum anak kecil yang mengimami sholat misalkan. Usia 7 tahun mengimami sholat, dia belum balik. Apakah sholat semuanya sah? Jawab sholatnya sah. Apakah dia sudah wajib sholat? Jawabannya belum wajib bagi dia sholat. Begitu. Tapi orang tuanya diperintahkan untuk mengajarinya sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, muru abna'akum bis sholat li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun. Ini usia tamyiz, mumayyiz. Kenapa? Karena usia 7 tahun sholat seorang anak itu sah dan pahalanya mengalir kepada orang tua. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin, dan pukullah kalau seorang anak itu tidak mau sholat pada usia 10 tahun. Biasanya anak usia 10 tahun sudah balik. Maka dia sudah wajib sholat.
Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur mereka apabila sudah berusia 10 tahun. Pertama, mumayyiz. Batas mumayyiz itu usia berapa? Jawabannya usia 7 tahun. Kita ambil usia saja. Di sana banyak para ulama menyebutkan misalkan bisa membedakan antara kanan dan kiri, kalau sudah diajak bicara sudah nyambung dan lain sebagainya. Tapi kita ambil satu saja. Ciri tamyiz usia 7 tahun. Selesai urusan. Maka seorang anak usia 8 tahun sholatnya sah tidak? Jawab sah sholatnya. Apakah usia 8 tahun ini wajib sholat? Jawabannya belum wajib. Tapi kalau sholat dia sah. Kemudian balik. Nah, ciri balik ini ada berapa? Maka diantara hal inti tentang ciri balik ini, tanda-tanda balik ini ada 3. Pertama, genap usia 15 tahun bagi seorang anak lelaki ataupun anak wanita. Genap 15 tahun dalam kalender Hijriah. Kemudian yang kedua, keluar mani bagi seorang anak lelaki. Keluar mani pada usia minimal 9 tahun. Ini perlu kalimat-kalimat semacam ini. Tidak kita katakan keluarnya mani, misalkan tidak kita katakan haid dan nifas, tidak. Tapi kita katakan pertama genap 15 tahun. Kemudian yang kedua keluar mani minimal usia 9 tahun. Karena bisa jadi seorang anak 7 tahun keluar mani, bisa jadi misalkan karena penyakit ataupun apa. Maka kita katakan apakah dia sudah balik atau belum? Jawabannya belum. Karena minimalnya usia 9 tahun. Kalau usia 9 tahun keluar mani balik. Kalau usia 8 tahun keluar mani belum balik meskipun keluar mani. Nah, ini yang kedua, tanda balik yang kedua. Kemudian tanda balik yang ketiga, keluar darah haid bagi seorang wanita. Para ulama sepakat minimalnya usia 9 tahun. Jadi kalau ada darah haid yang keluar usia 8 tahun, maka wanita ini belum dikatakan sebagai seorang wanita yang balik. Kenapa? Karena minimalnya usia 9 tahun. Mazhab Syafi'iyah merinci, lebih rinci lagi. 9 tahun kurang 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari. Kalau ada seorang wanita, anak wanita, usia 9 tahun kurang 30 hari usia 9 tahunnya ini. Kemudian keluar darah haid. Apakah dia dikatakan sudah balik sehingga wajib untuk mengerjakan sholat atau belum? Jawabannya belum. Kenapa? Karena usia minimal 9 tahun. Atau 9 tahun kurang 16 hari. Ini diantara tanda balik yang mesti dipahami. Kita tidak mengatakan keluar mani, keluar haid, tidak. Tapi kita ingin mengetahui batas minimalnya agar seorang itu tepat dalam menghukumi. Baik, ini syarat yang ketiga dari syarat sholat. Kalau ini syarat sah adalah tamyiz. Kalau itu merupakan syarat wajib, maka ini balik. Syarat wajib, kapan sholat itu diwajibkan. Syarat sah, kapan sholat itu dikatakan sah. Kemudian yang keempat dan kelima kita gabungkan saja, yaitu suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas dan suci dari najis. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Yang pertama suci dari hadas. Ini yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat suci dari hadas. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Kita tidak ingin membahas secara rinci di sini misalkan hadas kecil bagaimana, hadas besar bagaimana, tapi secara umum saja. Misalkan di sini yang perlu diperhatikan, misalkan kita ambil contohnya wudhu sebagai bersuci. Seorang sholat dengan tanpa berwudu, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Jawabannya tidak sah. Nah, seorang sholat dia lupa belum berwudu, sholatnya sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena lupa. Kok bisa? Ini kan merupakan syarat sah sholat. Maka di sini jawabannya adalah untuk hadas, lupa tidak lupa, sengaja tidak sengaja dia perlu untuk mengulangi sholatnya. Ini hadas, tentang hadas. Berbeda dengan najis. Kalau lupa sholatnya sah, tapi kalau dia tahu dan dia sengaja maka sholatnya batal. Maka di sini perlu diperhatikan. Kalau hadas, seorang misalkan selesai sholat kemudian dia baru ingat bahwa dia belum berwudu. Apakah dia perlu untuk mengulangi sholatnya? Jawab perlu untuk mengulangi karena dia belum sholat. Tapi kalau misalkan seorang sholat, setelah selesai sholat dia ingat ternyata di pakaiannya ada najis, maka apakah perlu untuk mengulangi sholatnya? Jawabannya tidak perlu. Karena berbeda antara hadas dengan bersuci ini, dengan najis ini. Pertama untuk yang hadas ini, kalau seseorang tadi dia lupa, maka dia tetap mengulangi sholatnya. Kalau dia ingat atau sengaja tidak berwudu kemudian dia sholat, maka dia perlu untuk mengerjakan sholatnya dan dia berdosa. Kalau dia dalam rangka mengolok-olok maka dia kafir. Adapun najis, kalau dia sengaja maka dia berdosa dan dia wajib untuk mengulangi sholatnya tidak sah. Kalau dia misalkan lupa
ingatnya setelah selesai sholat, maka bagaimana? Maka sah sholatnya dan tidak perlu untuk mengulang. Kemudian di sini, kalau seseorang sholat, misalkan imam sholat menggunakan mic ini, kemudian di ujung mic ada najis, di ujung mic misalkan di calolannya di sini calolannya ada najis, berarti dia sholat membawa najis. Apakah sholatnya itu batal atau tidak? Imam di ujungnya ada najis, kotoran misalkan najis, kemudian dia sholat, apakah sholatnya batal atau tidak? Najisnya tidak ada padanya, tapi najisnya nempel di kabel, sholatnya sah atau tidak? Nah, para ulama menyebutkan kalau seorang sholat sambil memegang anjing, sholat dia tapi memegang anjing, maka sholatnya batal, tidak sah. Kalau seseorang sholat sambil anjing kemudian diikat dengan tali, kemudian dia memegang talinya bersambung dengan anjing, maka sholatnya tidak sah. Meskipun dia suci, tapi dia bersambung dengan najis. Kalau seorang imam sholat di ujung ini ada najis dan dia tahu, maka sholatnya batal, tidak sah. Kalau seorang imam bersambung dengan najis di penghujungnya, tapi dia tidak tahu, tahunya setelah selesai sholat, maka sholatnya sah. Kenapa? Karena kaidahnya kalau najis, kalau dia tahu maka sholatnya batal, kalau dia tidak tahu maka dia sholatnya sah. Berbeda dengan hadas, tahu tidak tahu dia perlu untuk mengulangi sholatnya. Ini tentang najis. Ada yang ditanyakan sampai sini dulu? Atau kita lanjutkan dulu sedikit lagi, satu lagi pembahasan. Kemudian menutup aurat, terakhir menutup aurat. Karena nanti selebihnya dari masalah misalkan masuk waktunya, istiqbal kiblat, menghadap kiblat dan niat, ini tidak perlu diperpanjang pembahasannya karena sudah diketahui. Misalkan masuk waktu sholat, alhamdulillah sekarang sudah ada jadwal sholat. Jadi tidak perlu dibahas secara rinci. Tanda sholat subuh ini begini. Karena sekarang sudah ada jadwal sholat, tinggal mengikuti jadwal saja. Istiqbalul kiblat, misalkan menghadap kiblat, tidak perlu dibahas secara rinci karena zaman sekarang di HP saja sudah ada kompas. Jadi bagaimana untuk yang tinggal buka HP kemudian lihat kompasnya kemana? Sholat menghadap kiblat selesai. Kemudian niat sudah sangat gamblang sekali. Di sini semuanya sepakat bagaimana cara berniat itu. Maka tidak perlu untuk memperinci masalah tersebut. Meskipun sebenarnya perincian-perincian ada dalam permasalahan-permasalahan itu. Terakhir tentang menutup aurat. Aurat orang yang sholat adalah seorang lelaki antara pusar dan lututnya. Bersama dengan itu lutut dan pusar bukan merupakan aurat, tapi batasnya antara pusar dan lututnya. Aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Nah, hanya saja di sini perlu diperhatikan bagi wanita adalah jangan sampai di bawah dagu ini terlihat. Kadang memakai mukena kemudian dicantolkan di bawah dagu. Maka ini tidak benar karena bagian bawah dagu ini pun masih aurat. Karena yang bukan aurat itu hanya sampai batas wajah sini. Ini bagi wanita. Maka di bawah sini ini masih aurat. Maka kalau mukena dicantolkan di sini, cantolin di sini, maka sholatnya batal, tidak sah. Kenapa? Karena auratnya tersingkap bagian sini. Maka ketika memakai mukena itu sampai menutupi bagian dagu bagian bawah sini. Dan cukup dagu sininya saja, batas wajahnya. Ini aurat yang pertama. Kemudian yang kita ingin bahas adalah bagaimana kalau aurat itu tersingkap. Karena ini biasa problem bagi ikhwan. Sedang sholat auratnya tersingkap, apakah membatalkan ataukah tidak? Maka di sana ada perincian. Yang pertama, kalau tersingkapnya, terbukanya aurat itu secara sengaja dibuka auratnya, maka sholatnya batal, tidak sah. Baik yang terbukanya itu sedikit ataukah tidak, misalkan paha, lagi sholat sengaja dibuka pahanya, sengaja dia sadar. Baik itu sedikit ataukah banyak, maka sholatnya batal. Baik hanya sekedar sekilas saja, begitu, ataukah dengan lama, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena sengaja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tidak sengaja, bagaimana? Kalau tidak sengaja, kalau auratnya itu adalah aurat yang ringan. Apa itu aurat yang ringan? Paha ini disebutnya aurat yang ringan. Terbuka tidak sengaja, auratnya terbuka misalnya saat sujud tidak sengaja ketarik. Dia tidak tahu, tidak sengaja. Dan maka sholatnya sah, tidak batal. Kalau tidak sengaja dan auratnya aurat ringan. Kemudian yang ketiga, kalau tidak sengaja dan auratnya aurat besar. Maka meskipun dengan waktu yang sebentar, maka sholatnya sah. Aurat yang besar, misalkan ini sebagian ikhwan atau sebagian lelaki itu kadang menggunakan celana ketat yang kalau ruku dan sampai sujud itu aurat besarnya terlihat dari belakang.
tapi waktunya sebentar, maka sholatnya tidak batal, sholatnya sah. Tapi kalau waktunya lama, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena itu aurat besar bagian belakangnya. Kemudian yang keempat, kalau tidak sengaja dan yang terbukanya itu adalah aurat besar dan lama waktunya dan dia tidak tahu karena tidak sengaja, maka sholatnya batal. Pertama, kalau terbuka secara sengaja, baik aurat besar atau aurat ringan, maka baik waktunya sebentar ataupun waktunya panjang, maka sholatnya batal, tidak sah sholatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja dan yang tersingkap itu adalah aurat ringan, waktunya pun sebentar, maka sholatnya sah. Sholatnya sah, tidak batal. Yang ketiga, kalau tidak sengaja, tapi yang terbukanya aurat besar. Tapi waktunya sebentar. Aurat besar, waktunya sebentar, maka sholatnya sah. Kalau aurat besar waktunya panjang, lama, maka sholatnya batal. Yang keempat, tidak sengaja. Yang terbukanya aurat besar, waktu terbukanya lama, dan diketahui setelah selesai sholat, maka sholatnya tidak sah. Dia perlu untuk mengulangi lagi. Ini diantara perincian-perinciannya yang mesti untuk difahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum saya bertanya nanti. Tafadhol. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz, misalnya kita sholat berjamaah, kemudian setelah masuk ke sholat takbir, kita baru mengetahui kalau di tempat sujud itu ada najis yang tidak bisa dipelihara, misalnya kotoran cicak yang masih basah. Iya. Apakah kita boleh kita bersujud dekat dengan kotoran itu? Apa harus membatalkan dengan tempat lain? Iya. Iya. Ya tadi kita belum sempat membahas tentang masalah bersuci dari najis ini. Di sana ada pembahasan kalau bagaimana kalau kita sholat kemudian ada najis, apa yang harus dilakukan? Maka kalau najis tersebut masih memungkinkan bagi kita untuk dihilangkan, maka hilangkan. Tidak mengapa. Semisal Rasulullah SAW sholat menggunakan sendal, kemudian Jibril mengkabarkan ada kotoran di balik sendal itu, maka Rasulullah SAW memungkinkan untuk menghilangkan najis tersebut, maka Rasul membuang sendal tersebut. Namun kalau misalkan najis tersebut tidak memungkinkan untuk dihilangkan, ada pada pakaian kita, tapi kalau dibuka aurat terlihat, maka bagaimana caranya? Maka jawabannya saat ini kita membatalkan diri, kemudian kita sucikan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sholat kita. Adapun untuk kotoran cicak, maka di sini yang perlu dibahas pertama kali adalah menentukan ini najis atau bukan. Dan ingat, kita tidak membahas tentang pendalaman materi tentang najis dan hadasnya. Pertama yang perlu dibahas adalah kotoran cicak ini najis atau bukan. Itu yang pertama. Kalau dia najis, maka bagaimana menghilangkannya? Kalau dia bukan najis, hanya sekedar kotoran, maka berarti tidak perlu untuk dihilangkan. Nah, karena cicak ini merupakan binatang yang tidak memiliki darah, maka ini hanya sekedar kotoran saja dan bukan najis, maka cukup diambil kemudian dibuang atau disingkirkan, itu tidak mengapa. Ini cicak. Adapun misalkan kotoran tikus, nah ini baru najis. Nah ini bagaimana caranya? Maka kalau kita memungkinkan untuk menghilangkannya, maka hilangkan dalam kondisi sholat. Tapi kalau tidak mungkin, maka bagaimana? Kita batalkan dulu, kita hilangkan dulu, kemudian kita baru sholat. Begitu caranya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah menentukan dulu najis atau tidaknya. Kemudian kalau kita sudah yakin itu najis, baru kita lihat apakah mungkin bagi kita untuk menghilangkannya dalam kondisi sholat ataukah tidak. Kalau tidak mungkin, maka kita batalkan dulu sholat kita, bersihkan, kemudian baru. Nanti di sini juga ada caranya, bagaimana cara membersihkannya, yang harus untuk diperhatikan. Sebagian orang, misalkan ada kotoran najis, kemudian ingin bersihkan dengan cara apa? Diguyur air. Maka ini merupakan cara membersihkan najis yang keliru. Bukannya najis itu hilang, malah makin menyebar kemana-mana nantinya. Begitu juga, ini sebenarnya ada pembahasan khusus harusnya tentang bagaimana cara menghilangkan najis. Ibu-ibu misalkan ingin mencuci pakaian, kadang mencampur adukan antara pakaian yang bersih dan pakaian yang najis, campur aduk menjadi satu, kemudian diguyur pakai air, direndam, maka ini semuanya jadi najis semuanya. Maka ini harus diperhatikan hal semacam ini. Hanya saja kita membahas secara global. Kita anggap semuanya sudah mengerti tentang najis, tapi tidak mengapa. Tadi caranya seperti itu.
Bahwa pertama tentukan dulu najis dan bukannya. Kotoran cecak, wallahu taala alam bisawab, yang saya pegang kotoran cecak bukan najis. Sehingga tidak mengapa kita sholat atau kita cukup bersihkan. Misalkan dengan apa? Dengan tisu atau apa? Atau kalau tidak memungkinkan karena itu kotor, maka kita sujud di tempat yang tidak ada kotoran cecak di situ. Baik dengan cara kita melebarkan sujud kita atau dengan cara memperpendek sujud kita. Atau menggeser sedikit, cari tempat yang tidak terkena kotoran cecak tersebut. Kalau ini merupakan najis, maka bagaimana caranya? Hilangkan saat kita sholat, hilangkan. Kalau tidak memungkinkan bagi kita untuk menghilangkannya, maka kita batalkan terlebih dahulu, kemudian bersihkan, kemudian baru melanjutkan sholat. Bagaimana cara menghilangkan dalam kondisi memungkinkan? Contohnya, maka contohnya misalkan kita sholat, kemudian kita membawa tisu, atau kita membawa sesuatu yang lain, kita bisa menghilangkan najis ini. Kita ambil kemudian kita buang. Hanya saja masalahnya kalau di masjid tidak mungkin dilempar. Dilempar bahaya. Kalau misalkan najis dikantongin di kita, ya sholat kita tidak sah nantinya. Kenapa? Karena kita tidak boleh membawa najis saat sholat. Tadi makanya harus dihilangkan, bukan dikantongin, bukan pula dilempar ke belakang misalkan. Nanti nemplok di belakang, nah ini bahaya. Maka dalam kondisi semacam ini tidak memungkinkan. Kecuali kalau kita sholat di lapangan misalkan. Atau kita sedang kemah, camping, ternyata ingin sujud ada kotoran di sana. Bisa kita tumpuk dengan tanah saat sholat, tidak mengapa. Bisa juga kita ambil kemudian kita lempar ke belakang misalkan. Itu memungkinkan, maka tidak mengapa. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan Ustaz mau nanya, kita ada kebanyakan para ikhwan itu sebelum wudhu itu melakukan buang air kecil. Sebelum apa? Wudhu. Iya. Terus ada juga yang katanya setelah wudhu terus kadang waktu pas sholat itu karena kebanyakan berat masih tetes, Iya. satu atau dua. Itu gimana sih? Pertanyaan pertama, kalau sebelum wudhu kebanyakan buang air kecil dulu. Pertanyaannya apa? Ya, setelah itu kan. Oh iya, berarti digabung dengan selanjutnya. Iya, misalkan kemudian sholat masih ada gerak-gerak akhirnya keluar sedikit. Oh, itu berarti pertanyaan. Iya. Jawabannya pertama, perlu untuk diyakinkan terlebih dahulu, dipastikan terlebih dahulu. Yang keluar itu bekas air siraman kita ataukah emang kotoran kencingnya? Karena biasanya yang netes itu bukan kotorannya, tapi karena basuhan air kita. Karena kan tidak mungkin membasuh sampai kering, tidak mungkin, kan masih basah. Hanya saja terasa, terbayang di pikiran kita, aduh ini ada yang keluar lagi. Maka ini yang perlu untuk dipastikan. Kalau yang netesnya itu adalah air basuhan kita, maka tidak mengapa. Tapi kalau yang netesnya ini ternyata benar, itu merupakan air kencing misalkan, maka ya batal dia. Dia bersihkan terlebih dahulu. Dia keluar terlebih dahulu, bersihkan, kemudian dia baru sholat lagi. Lalu pertanyaan ini, kan pakai celana dalam tuh? Iya. Itu kan kita makan juga. Iya. Itu perlu apa langsung masih sholat dari kau bagaimana? Dia harus dibersihkan, dihilangkan dulu najisnya. Misalkan satu tetes di celana yang kita pakai, dalaman kita, maka kita ke belakang, kemudian kita bersihkan. Bagaimana cara bersihkannya? Kita misalkan ini kainnya. Kita lihat bekasnya ada di mana. Misalkan bekasnya ada di sini. Maka cukup bekas ini saja yang kita basahi, dibersihkan. Itu. Atau kalau ini ya sudahlah, ini dilepas saja, kemudian dilepas, kemudian kita sholat. Itu tidak mengapa. Tapi kalau misalkan yang menempel ini bagaimana? Bersihkan dengan air. Bersihkan dengan air. Awas tapi jangan sampai menyebar ke yang lain. Bersihkan dengan air, bisa dengan air mengalir ataupun bagaimana, begitu. Iya. Ada yang tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz ilmunya. Pertanyaannya ini Ustaz. Kalau seandainya istri kita mencuci di waktu belum datangnya itu pakaian anak, pokoknya kita bareng misalkan dicuci bareng, kemudian berlaku waktu yang lama, atau seorang akhwat wanita yang sholat bukannya tadi dagunya kelihatan, setelah kita sampaikan sekarang sebenarnya auratnya kelihatan. Nah selama sekian tahun mereka melakukan itu, kita melakukan itu,
apakah itu menjadi wajib bagi kita mengqadha sholat atau tidak? Iya. Kalau Iya. Dalam kondisi semacam ini, insya Allah apa yang dilakukannya tidak perlu untuk diqadha. Tidak perlu untuk diqadha karena dia sholat dan memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja tidak tahu tentang masalah detail semacam ini. Maka insya Allah tidak mengapa dan tidak perlu untuk mengulangi lagi sholatnya. Tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya. Gimana kiranya yang sering kita lakukan gitu ketika kita sholat berjamaah cuma dua, artinya Iya. dua, itu artinya sejajar. Nah sebenarnya dalam perjalanan juga ada rakaat atau dua rakaat, terus ada yang datang kemudian gitu. Iya. Nah posisinya itu apakah imam yang maju, apakah makmum yang mundur, apakah tiga-tiganya sejajar gitu? Iya. Intinya gimana? Iya. Cara ini Iya. kita mendapat Iya. Ya, wa yakum. Insya Allah ini nanti akan dibahas setelah ini. Pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke pembahasan ini. Jadi kita nanti pembahasan yang kita bahas sebelum sholatnya dulu, syaratnya apa saja. Kemudian nanti kita masuk ke pembahasannya, yaitu sholatnya. Nanti dari mulai berdiri, bagaimana kalau dengan imam, bagaimana kalau misalkan sholat bareng dengan istri kita, bagaimana dua orang saja, imamnya laki kemudian jamaahnya wanita. Kalau misalkan ditambah lagi bagaimana, nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah ta'ala. Tapi ini masalahnya kan semuanya kan satu bulan. Iya. Masalahnya yang 2 hari 3 hari. Iya. Artinya Iya. Iya. Baik. Maka jawabannya pertama, mana yang memungkinkan untuk maju? Mana yang memungkinkan untuk maju? Misalkan contoh sholatnya di sini. 2 orang sholat nempel tembok semua. Kalau misalkan datang jamaah lagi, kemudian imam maju, tidak mungkin. Tidak maju, maka bagaimana caranya? Maka makmum yang mundur. Tapi kalau misalkan sholat di tengah-tengah misalnya ini misalkan, maka bagaimana caranya memungkinkan bagi imam untuk maju? Maka imam yang maju. Maka tinggal dilihat mana yang memungkinkan, mana yang memungkinkan. Allah ta'ala alam bishawab. Insyaallah nanti perinciannya nanti ada di pembahasannya. Itu problemnya kita membahas tentang masalah ini sebulan sekali. Insyaallah. Ada pertanyaan di sini, apakah seluruh tubuh anjing itu termasuk najis? Jawabannya jumhur ulama berpandangan bahwa tubuh anjing ini termasuk najis. Jumhur ulama. Saya katakan jumhur karena di sana ada khilaf, di antaranya mazhab Maliki ya. Kemudian anjing ini najis dalam kondisi basah. Kalau dalam kondisi kering dan kita pun sama-sama kering menyentuh anjing, maka tidak mengapa, kita tidak terkena najis. Tapi kalau kita yang basah, anjingnya kering, najis. Anjingnya basah, kitanya kering, najis. Atau kita memegang lidah anjing yang basah, najis. Kalau sama-sama kering, maka tidak najis. Ini kesimpulan pendapatnya. Meskipun ini sangat menarik sekali kalau dibahas tentang anjing ini. Kalau kita sebutkan argumen jumhur, kita akan condong ke jumhur. Tatkala kita mendengar argumen Malikiyah, maka saya yakin 100% kita akan condong ke mazhab Malikiyah karena sangat indah sekali dalam berargumen. Baik, sebelum saya sudahi, di sini ada 3 buku yang saya akan bagikan. Tapi sebelum dibagikan, saya ingin memberikan pertanyaan dulu. Nah, buku-buku ini pertanyaannya sesuai dengan levelnya. Kalau semakin tebal berarti levelnya semakin berat. Nah, saya ingin memberikan ini dulu nih. Ada hadiah, ada ikhwan yang masya Allah memberikan ini sebagai hadiah. Yang ingin mendapatkan ini silakan ngacung. Kemudian saya tanya, ingat, kalau bukunya masih tipis semacam ini berarti levelnya segini pertanyaannya. Insya Allah gampang. Kalau yang ini, nah ini berarti agak beda ini pertanyaannya, harus mikir ini. Maka tadi kalau tidak paham, wah, udah salah sendiri. Nah, ini buku yang pertama tentang taubat dan kewajiban seumur hidup, karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, hafizahullah taala. Tafadhol, barangkali ada yang ingin angkat tangannya. Pertanyaannya mudah karena bukunya tipis, mudah. Saya yakin mudah. Ya, Pak. Tadi di awal dikatakan bahwa syarat sholat adalah seorang muslim dan tidak akan diterima dari seorang kafir. Pertanyaannya, kafir itu ada berapa bentuk? Sudah sebutkan. Kafir ada 2 bentuk. Iya. Yang kafir asli dari kecil sampai Iya, dewasa. iya. Dan ada kafir murtad. Iya, alhamdulillah, gampang. Saya belum nanya apakah dia wajib mengqadha. Dia mengqadha ini kalau usia 20 tahun bagaimana? Belum. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Iya. Pertanyaan sesuai dengan level buku yang saya kasih. Ada yang mendapatkan ini juga hadiah istimewa menuju keluarga sakinah. Tafadhol. Iya.
mazhab Maliki dalam masalah syarat sholat membagi syarat sholat menjadi berapa dan sebutkan. Menjadi 3 bagian. Iya, apa saja? Pertama syarat sah sholat, Iya. kemudian syarat wajib sholat, dan juga syarat sah dan wajib sholat. Iya, alhamdulillah. Fadhal. Nah, ini yang terakhir. Tafadhal. Bapak ini atau Akhwat? Akhwat. Baik. Pertanyaannya, seorang muslim usia 30 tahun. Seorang muslim usia 30 tahun. Kemudian dia murtad selama 10 tahun. Muslim 30 tahun, murtad selama 10 tahun, berarti sekarang usia 40 tahun. Murtad usia 40 tahun. Kemudian usia 40 tahun dia dibius karena sakit. Dia dibius karena sakit selama seharian penuh. Selama seharian penuh. Kemudian setelah sadar dia malah minum khamr, mabuk-mabukan. Minum khamr, mabuk-mabukan selama seharian penuh. Kemudian setelah sadar di hari yang ketiga dia masuk Islam. Berapa sholat yang harus digantinya? Aduh. Iya, Akhwat tadi. Akhwat. Akhwat di belakang. Apa ulangi lagi pertanyaannya? Ya. Saya mengucapkan pertanyaan ini masih hafal pertanyaannya. Maka ini perlu diingat-ingat. Pertama, seorang muslim usia 30 tahun. Muslim 30 tahun. Dia murtad keluar dari Islam usia 30 tahun ini. Dia murtad selama 10 tahun. Berarti usia 40 tahun sekarang. Murtad usia selama 10 tahun. Sekarang usia 40 tahun. Maka murtadnya 10 tahun. Di usia 40 tahun, di hari Senin, supaya gampang, di hari Senin dia sakit, akhirnya dibius. Seharian dia tidak sadar, dibius. Kemudian di hari Selasa dia sadar, minum khamr, baru juga sembuh, dibius minum khamr hari Selasanya. Di hari Rabu sadar, kemudian dia masuk Islam. Masuk Islam. Pertanyaannya, berapa sholat yang wajib untuk diqadhonya, digantinya? Berapa tahun plus berapa hari? 10 tahun 3 hari. 1 tahun 3 hari. Nah, sekarang ulangi lagi. Sekarang siapa yang mau jawab dulu supaya tidak rebutan? Yang ingin menjawab pegang mic. Sudah? Sudah. Nah, sekarang pertanyaan baru lagi. Karena tadi jawabannya serempak, bingung. Sekarang pertanyaan baru lagi. Seorang muslim usia 20 tahun. Kemudian dia gila selama 3 tahun. Usia 20 tahun masih sadar, muslim, rajin sholat. Kemudian dia gila sampai usia 23 tahun. Gilanya 3 tahun. Usia 23 tahun dia sadar. Dia murtad, keluar dari Islam. Kemudian di usia 25 tahun dia masuk Islam lagi. Ketika dia masuk Islam, setelah itu dia tidur dari pukul 10. Bangun pukul 5 sore. Berapa sholat yang harus digantinya?
Yang ingin menjawab pegang mic dulu. Sudah? Pertanyaannya akan diulang. Seorang muslim usia 20 tahun. Ya, gila selama 3 tahun. Sampai usia 23 tahun. Karena 3 tahun gilanya. Kemudian sadar di usia 23 tahun itu, dia murtad sampai usia 25 tahun. Berarti murtadnya 2 tahun. Setelah murtad usia 25 tahun dia sadar dan masuk Islam. Dia sadar kembali kepada Allah, dia masuk Islam di usia 25 tahun. Kemudian di pukul 10 dia tidur. Tidur bangun pukul 5 sore. Berapa sholat yang harus digantinya? 2 tahun, 3 tahun. Yang megang mic, tafadhol. Karena bukunya agak tebal, jadi pertanyaannya harus yang berpikir. 2 tahun saja? Iya saja, soalnya tidurnya jam 10, bangun jam 5 tidak diwajibkan. 2 tahun, 2 sholat. 2 tahun 2 sholat. 2 tahun terus 2 sholat tinggalan. 2 sholat apa itu? Ke subuh dan asar. Ya, benar, sahih. Tafadhol. Insyaallah. Iya. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang rumit, lebih rumit dari itu banyak yang membuat kita berpikir, tapi itu dasarnya. Dasar yang harus kita pegang baik-baik dan begitulah fikih. Begitulah fikih dengan segala kerumitannya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan semoga kita dipertemukan kembali di waktu yang akan datang dalam pembahasan yang baru insyaallah. Pembahasan yang baru kita akan membacakan tentang kaifiyah salat yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala. Insyaallah tabaraka wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.